selamat siang Bu Desa. Selamat siang Pak Putu. Gimana nih kabarnya Bu Desa? Udah tumben nih ketemu sama Bu Desa. Luar biasa, iya kan udah sebulan kita pendampingan yang lalu, sekarang baru Iya, pendampingan betul. lagi. Begini Bu Desa, saya mengajak Bu Desa pada kesempatan ini untuk mencoba mensupervisi saya dalam kegiatan praktek coaching yang saya lakukan dengan rekan guru saya di sekolah ini, Bu Desa. Baik Pak Putu, bagian mananya di teknik coaching yang ingin Pak Putu perdalam lagi atau kembangkan lagi? Pastinya yang ingin saya kembangkan dari kompetensi coaching tersebut adalah ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Desa gitu. Terkadang saya terbiasa dengan menggunakan pertanyaan yang tertutup gitu loh Bu Desa. Seperti itu. Dengan siapa nih Pak Putu akan melakukan praktik coachingnya? Nanti saya akan melakukan teknik coaching itu dengan rekan guru saya. Gitu Bu Desa. Baik. Mana Bu Desa, ada waktu hari ini? Tentu saja. Nah, kalau gitu mari kita langsung menemui rekan saya yang ada masih di kelas. Baik Pak Putu. Nggih. Permisi Bu Dwi. Oh iya Pak Putu, silakan. Iya, maaf mengganggu ini sebentar. Iya, nggak apa-apa Pak Putu, mari. Iya. Iya, begini Bu Dwi, kedatangan saya ini rencananya saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu. Oh iya, saya hampir lupa perkenalkan ini rekan saya juga namanya Bu Desa yang nanti akan mensupervisi saya dalam kegiatan praktek coaching ini. Salam kenal Bu Dwi. Salam kenal juga Bu Desa, selamat datang. Nggih Bu Dwi, biar tidak mengganggu kegiatan Bu Dwi dalam mengajar, mungkin saya dan Bu Desa akan di belakang saja ya. Iya, silakan. Ya, mengamati proses pembelajarannya Ibu. Nggih, Ibu. Silakan. Iya, silakan. Lanjutkan. Ya. Nggih. Ternyata pembelajaran Ibu sangat kreatif ya, sangat inovatif sekali. Aduh, saya jadi grogi nih. Biasa nggak ada yang dampingi. Sekarang kedatangan tamu-tamu orang hebat, jadinya saya deg-degan ini tadi ngajar. Tapi harus fokus juga. Deg-degan juga ya Bu ya? Iyalah Pak Putu. Oh ya Bu. Setelah Ibu melakukan pembelajaran nih tadi, kira-kira Bu Dwi ini menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi itu bagaimana sih perasaan Ibu ketika mengajar tadi? Apa kira-kira yang menurut Bu Dwi itu masih perlu ditingkatkan? Ya Pak Putu. Perasaan tumben hari ini saya deg-degan. Itu perasaan saya hari ini gitu. Dari pembelajaran tadi yang saya lakukan ya Pak Putu ya, pembelajaran diferensiasi untuk anak-anak PAUD ini tadi. Sebenarnya ada beberapa hal gitu ya yang memang masih mengganjal di kegiatan saya. Saya sendiri menilai itu gitu ya, dari apa yang dihasilkan oleh anak-anak itu kebanyakan masih dia meniru temannya gitu. Jadi tidak keluar dari idenya sendiri itu Pak Putu. Itu yang mengganjal di saya. Padahal saya sudah memberikan pendampingan sesuaikan dengan idenya gitu. Berarti di hasilnya, di produknya itu anak-anak masih sama aja melihat anak temannya melukis, dia padahal tadinya di penilaian diagnosisnya dia tidak dengan bakatnya tidak melukis, begitu dia melihat temannya melukis, ikut dia melukis. Nah, seperti itu loh Pak Putu. Oh gitu. Selain itu ada lagi nggak? Juga ini Pak Putu, mungkin anak-anak itu masih belum bisa konsisten dengan apa yang dia inginkan gitu. Itu yang menjadi hal yang memang agak susah
terapkan di PAUD juga gitu. Tetapi hal yang sangat menarik untuk saya itu memang kalau anak itu masih bingung dengan apa yang dia kerjakan, anak-anak itu mau mengajak temennya, ya sama-sama membuat hasil produk itu gitu. Itu yang menjadi saya sangat menyenangkan gitu ya. Jadi sangat bangga gitu. Walaupun memang ada beberapa anak yang masih dia sendiri, dia hanya meniru dan apa yang dicontohkan itu yang dia buat. Itu Pak Putu. Oke, itu melihat dari hal-hal yang bisa membuat anak-anak senang ya. Iya, tentulah Pak. Terus ada hal-hal apa saja yang membuat anak-anak tidak senang ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi ini nantinya? Yang membuat tidak senang apa ya? Ada yang tidak minat itu biasanya anak-anak itu hanya diam. Itu mungkin gini ya Pak Putu ya. Saya kurang akurat mungkin ya menilai bakat-bakat anak itu sendiri ya. Jadi mereka itu gimana ya? Jadi pendiam gitu. Kalau pasti yang dia minati, dia langsung happy gitu. Juga gini Pak Putu, yang menjadi kurang semangat anak-anak itu di media ya. Bahan-bahannya itu mungkin masih monoton ya gitu. Masih monoton. Terus bagaimana Bu Dwi nantinya memfasilitasi anak-anak yang mulanya tidak senang sehingga menjadi senang nanti dalam proses pembelajaran diferensiasi ini? Saya akan laksanakan gini, saya akan buat itu bahan-bahannya yang beraneka ragam mungkin ya, tidak hanya yang ada beli aja ya. Kalau di kelas kan Pak Putu lihat itu hanya barang-barang yang dari toko ya semuanya gitu. Saya akan coba juga ini mendatangkan barang-barang yang memang ada di sekitar kita Pak Putu. Nah, yang sering mungkin dimainkan juga oleh anak-anak gitu, karena pikiran saya kan kalau anak PAUD gitu kan kita juga harus mengurangi yang namanya bermain dengan gadget gitu. Jadi saya akan coba membawa bahan-bahan yang memang bisa dimanfaatkan bersama anak-anak membuat karya gitu. Jadi anak-anak orang tua pun nggak perlu beli gitu. Itu Pak Putu. Selain itu, apa lagi yang bisa Bu Dwi lakukan? Selain itu, saya akan ajak anak-anak dulu nonton video mungkin. Ya, kalau pas temanya kita contoh sekarang adalah temanya itu tentang lingkunganku, rumah kan gitu ya, rumahku yang aman nyaman. Saya akan tontonkan video tentang rumah yang nyaman, terus bagaimana membuat miniatur rumah gitu ya, entah itu dengan bakat mereka ya. Kalau mereka melukis, kita sediakan alat lukis. Kalau dia di bidang suka membangun, mungkin kita siapkan bahan-bahan selain ada balok, mungkin bahan-bahan lainnya kayak pelepah pisang mungkin bisa kita gunakan untuk miniatur rumah. Dan kalau dia happy-nya dengan menyanyi, kita sediakan alat musiknya juga di sana. Gitu, menarik sekali. Jadi dari hasil perbincangan kita ada beberapa kata kunci yang bisa saya ambil. Jadi untuk bisa mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi konten yang nantinya menyenangkan, nantinya Bu Dwi yang pertama Bu Dwi lakukan adalah dengan memfasilitasi anak-anak dengan menyediakan benda-benda yang mulanya tidak berguna, mungkin tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang berguna nantinya, yang nanti akan melibatkan anak-anak untuk melakukan mungkin hasil karya ya istilahnya ya, itu yang pertama. Terus yang kedua nantinya Bu Dwi nantinya akan menggunakan media pembelajaran yang memancing anak-anak untuk fokus dalam pembelajaran seperti penggunaan video, seperti itu ya Bu Dwi ya? Iya, betul Pak Putu.
Seperti itu ke harapan saya gitu. Sehingga nanti anak-anak pada saat membuat hasil karyanya bisa terinspirasi gitu, bisa memunculkan inspirasinya sendiri. Itu tujuannya. Nah, bagus itu Bu Komang, Bu Dwi ya. Terus kapan nih rencana Bu Dwi akan menerapkan pembelajaran diferensiasi berbasis konten yang menyenangkan ini kepada anak-anaknya? Rencananya saya lakukan itu besok Pak Putu. Nah, sekarang hari ini saya akan mencoba mencari semua referensi-referensi video-videonya. Saya juga menyiapkan bahan-bahan alamnya, bahan-bahan yang bisa dipakai gitu ya. Jadi begitu konten sudah tersosialisasi nanti sama anak-anak, produknya juga akan beraneka ragam lagi, bukan hanya sekedar menggambar gitu aja. Nah, tentunya saya akan minta juga nanti di grup untuk orang tua yang memiliki bahan-bahan yang saya sebutkan, mungkin bisa membantu saya untuk membawanya ke sekolah besok pagi. Itu Pak. Gitu. Terus kalau boleh saya tahu, siapa nanti yang Bu Dwi bisa diajak untuk mendukung kegiatan program pembelajaran diferensiasi konten yang menyenangkan ini? Tentu pertama kali saya harus menyemangati diri saya sendiri. Nah, nanti saya juga minta Pak Putu ya, karena Pak Putu lebih paham nih tentang diferensiasi nih, terutama untuk anak-anak kecil, anak-anak PAUD gitu. Dan juga saya tentunya minta nanti selalu diingatkan oleh guru pendamping saya. Itu Pak Putu. Baik Ibu Dwi. Baik Ibu Dwi, setelah kita melakukan perbincangan ini, kira-kira apa yang didapatkan oleh Bu Dwi ya dari hasil percakapan ini? Pertama saya merasa plong. Tadinya saya ragu Pak Putu, terus terang ya, masih maju mundur ya keinginan saya untuk melaksanakan kegiatan perbaikan ini gitu. Tetapi dari hasil perbincangan kita, saya langsung menemukan solusi penyemangat gitu, bahwa dengan melaksanakan berbagai macam konten nantinya bisa membuat produk itu juga beraneka ragam untuk anak-anak dengan pemanfaatan. Selain bahan beli, juga kita memanfaatkan barang-barang yang memang bisa kita daur ulang atau bahan-bahan yang berasal dari alam sekitar anak. Itu Pak Putu. Wah, bagus sekali Bu Dwi atas ide-idenya yang sangat kreatif dan inovatif untuk peserta didik. Ada lagi yang perlu Bu Dwi mau perbincangkan dalam kegiatan hari ini? Untuk saat ini cukup dulu sekian Pak, biar saya bisa fokus melaksanakan yang satu ini dulu. Nanti selanjutnya saya minta refleksi juga dari Pak Putu, minta umpan baliknya seperti apa, nah, baru kita lanjut ke yang lainnya. Terima kasih ya Bu Dwi atas waktunya dalam kegiatan coaching pada siang hari ini. Demikian Bu Desa, atas kegiatan coaching yang sudah kami lakukan pada kesempatan hari ini. Mohon nanti Bu Desa untuk menyampaikan refleksi dari hasil kegiatan kami. Baik, luar biasa sekali Pak Putu dan Bu Dwi. Banyak hal yang saya dapatkan dari perbincangan Pak Putu dan Bu Dwi ya, terutama ide-ide kreatifnya Bu Dwi tadi itu bisa saya terapkan untuk anak saya nanti mungkin di rumah. Baik, sekarang saya ke Pak Putu dulu nih. Nah, bagaimana perasaannya meng-coaching Bu Dwi tadi? Waduh, perasaan saya amburadul ini Bu, amburadul gitu. Dari mengajukan pertanyaan agak beribet tadi saya rasakan agak beribet gitu mengajukan pertanyaan, karena saya sadari bahwa poin penting dalam kegiatan coaching ini adalah bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya bisa menggali potensi si coaching tersebut sih sebenarnya Bu Desa. Kenapa Pak Putu merasa Pak Putu kurang mampu tadi ketika proses itu? Ya karena saya sadari kalau tidak salah itu
eh, hampir beberapa kali saya mengatakan kira-kira gitu rasanya, kira-kira. Dan itu rasanya memang karena kira-kira itu terkadang seperti basa-basi gimana ya untuk memulai pembicaraan yang mengarah pemikiran yang memberdayakan gitu. Satu sisi biar si koci itu merasa juga nggak merasa terintervensi gitu. Biar merasa luang, mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide-idenya. Seperti itu sih sebenarnya, Bu. Dan kira-kira itu sudah sering saya membudaya, jadinya terus terbawa jadinya, Bu. Iya Pak Putu, baik. Nah, saya mohon izin menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, boleh ya Pak Putu ya? Silakan dengan senang hati, Bu Desa. Jadi di catatan saya tadi memang benar sekali apa yang sudah Pak Putu sampaikan. Beberapa kali sempat kepleset gitu ya, keselio gitu. Tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang mengundang pertanyaan tertutup seperti itu. Benar-benar. Tapi secara garis besar saya sudah melihat interaksi yang bagus sekali antara coach dan coachee. Jadi coachee sudah mendengarkan dengan aktif, dengan sabar seperti itu apa yang diungkapkan oleh Bu Dwi tadi. Coachnya sudah mampu memberdayakan coachee sampai memunculkan ide-ide yang kreatif yang saya sendiri tidak kepikiran juga tadi ya Bu Dwi ya. Saya sampai terinspirasi seperti itu sama idenya Bu Dwi. Kok itu berhasil itu membuat Bu Dwi mampu memikirkan ide itu. Namun Pak Putu, saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu Pak Putu kembangkan ke depannya. Misalnya ketika di awal Pak Putu sebelum Pak Putu mensupervisi Bu Dwi gitu, alangkah eloknya kalau Pak Putu tanya dulu nih sama Bu Dwi, apa yang ingin dikembangkan. Nah, pada kegiatan ini betul Ibu Desa, betul terlewat ya mungkin Pak Putu. Itu sudah bagus ya. Sehingga nanti lebih terfokus seperti itu yang dibicarakan pada saat proses coaching. Nah, sekarang menurut Pak Putu, kira-kira menurut Pak Putu merujuk ke standar ya, standar coaching itu, apalagi yang masih perlu Pak Putu kembangkan ke depannya? Selain yang saya lihat tadi itu tuh, yang di awal. Iya, pastinya juga yang perlu saya kembangkan dari kompetensi coaching itu adalah ya itu yang tadi saya sempat lakukan itu, Bu. Apa namanya, tentang lebih berlatih lagi tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah terbuka, jawaban yang terbuka ya, Bu ya. Itu yang bisa saya lakukan dan perlu saya tingkatkan lagi nanti dalam kegiatan coaching. Terus yang kedua mungkin yang satu lagi seperti apa yang sudah menjadi catatan Ibu. Jadi mungkin lebih eloknya lagi untuk menanyakan kepada si coachee kira-kira kompetensi apa sih yang si coachee ingin kembangkan. Seperti itu sih, Bu. Benar sekali Pak Putu. Itu penting ya untuk menentukan arah dari pembicaraan kita nanti. Baik Pak Putu, kalau dari catatan saya sudah, standarnya juga sudah sesuai ya, sebenarnya cuma beberapa kali aja muncul pertanyaan tertutup itu, alur ceritanya juga sudah tampak, kemudian iya sama-sama. Kemudian Pak Putu juga sudah tahu apa yang akan dikembangkan ke depannya. Nah, perasaannya Pak Putu bagaimana sekarang nih setelah saya supervisi tadi ketika perasaan saya ya, saya senang ya karena ada rekan yang nantinya bisa mengamati kegiatan saya ya, sehingga saya tahu hal-hal apa yang perlu saya tingkatkan dan hal-hal perlu yang saya kurangi nantinya. Seperti itu sih Bu dalam kegiatan supervisi akademi ini ya nantinya ya. Benar sekali Pak Putu. Kadang kan kita punya sisi buta yang tidak bisa kita lihat. Nah, itu poinnya. Oh ya, saya lupa menyampaikan tadi, luar biasa sekali Pak Putu berhasil menemukan poin-poin penting itu, kata-kata kunci dari padahal Bu Dwi-nya itu mengucapkan kalimatnya agak panjang ya.
Jadi penjelasannya panjang, tapi Pak Putu berhasil menemukan kata kuncinya. Itu poin yang luar biasa menurut saya, Pak Putu. Iya. Baik, mungkin untuk pendampingan kali ini sekian saja Pak Putu. Dan nanti mudah-mudahan saya sudah bisa melihat perkembangannya di pendampingan berikutnya. Iya, pastinya Bu Desa. Untuk ke depan saya perlu koordinasi lagi saran Bu Desa Niki untuk melihat kemajuan saya dalam kegiatan coaching ini nantinya. Siap. Kapan nih Pak Putu siap lagi nih untuk? Mungkin lagi 1 bulan lagi ya Bu Mah. Bu Desa ya. Boleh. Nanti mungkin dengan guru yang lain ya. Iya, pastinya dengan guru yang lain. Iya, biar lebih berpengalaman gitu menghadapi banyak orang. Iya. Baik Pak Putu. Dinikmati dulu minumannya. Oh iya, terima kasih Bu Dwi, terima kasih ya juga. Maaf sudah mengganggu kelasnya. Terima kasih. Iya.